Halo teman-teman. Di sini kami akan membahas tentang materi teks cerita sejarah. Sebelum itu kami mau memperkenalkan diri. Nama saya Lasti Munte. Nama saya Anggi J. Panjalubi. Nama saya Denis Azara Rahab. Nama saya Daniel Manalu. Apa pengertian dari cerita teks sejarah? Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya suatu yang mempunyai sejarah. Apa pengertian dari novel sejarah? Sejarah adalah novel yang ceritanya berisi suatu peristiwa sejarah. Apa ciri-ciri teks cerita sejarah? Ciri-ciri teks cerita sejarah: 1. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. 2. Bentuk teks cerita ulang atau recount. 3. Struktur teksnya orientasi urutan peristiwa reorientasi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. 5. Isi berupa fakta. Perbedaan teks cerita sejarah dengan novel sejarah. Perbedaan teks cerita sejarah dan novel sejarah. 1. Teks cerita sejarah dituntut untuk menyajikan hal-hal faktual yang benar-benar ada dan pernah terjadi. Novel sejarah bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. 2. Sejarawan wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, sesuai dengan realita, tidak direka atau ditambah-tambahkan. Novelis bebas sepenuhnya dalam mencipta imajinasi sesuai imajinasi mengenai apa, kapan, siapa, dan dimananya. Yang ketiga, hubungan fakta yang satu dengan fakta yang lain perlu direkonstruksi, setidaknya melibatkan topografis kronologisnya. Novel sejarah dari imajinasi dan kemampuan mencipta pengarang dapat mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi. Struktur teks cerita sejarah. Struktur pada teks cerita sejarah. 1. Pengenalan situasi cerita atau orientasi. Pada bagian ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini mengungkapkan atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau persukaran yang menghadang tokoh, terutama pada tokoh utama. Yang ketiga, konflik. Di sini terjadi peningkatan masalah, pertikalan, atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran para tokoh ikut meningkat pula. Yang keempat, puncak konflik atau komplikasi. Merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah, pertikalan, atau peristiwa lainnya yang dihadapi para tokoh. Yang kelima, penyelesaian atau resolusi. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Dan yang terakhir ada koda, merupakan komentar dan membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Unsur-unsur teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah memiliki 2 unsur. Yang pertama, unsur intrinsik, yaitu unsur-unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita sejarah. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita. Dalam teks cerita sejarah, tema yang biasa ditulis adalah tokoh-tokoh agama, pejuang, asal mula, suatu tempat, dan sebagainya. Yang kedua ada penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Dalam teks cerita sejarah, tokoh yang biasa digunakan adalah tokoh pahlawan nasional atau tokoh penting di suatu daerah. Yang ketiga, ada alur atau plot. Alur adalah serangkaian peristiwa dalam cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Alur dibedakan menjadi 3,
alur maju, yaitu serangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian atau urutannya bergerak ke depan. Alur mundur yaitu serangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan waktu kejadian atau ceritanya bergerak mundur atau disebut juga dengan flashback. Dan yang terakhir, alur campuran, yaitu serangkaian peristiwa yang urutannya merupakan campuran antara alur maju dan alur mundur. Yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang merupakan salah satu unsur yang digolongkan sebagai sarana cerita. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang terjadi. Pada teks cerita sejarah, sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga, yaitu pengarang. Dan yang terakhir ada latar. Latar merupakan suatu gambaran dari suatu cerita dalam teks cerita sejarah. Dapat berupa tempat, waktu, dan suasana ketika terjadi kejadian. 2. Unsur ekstrinsik. 1. Rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Teks cerita sejarah lahir di istana dan dikarang oleh penulis golongan istana yang mempunyai daya kreatif tinggi untuk merekam kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Yang kedua, dari segi corak penceritaan, teks cerita sejarah memiliki dua corak, yaitu fakta dan mitos. Yang ketiga, unsur bias. Ciri sikap bias oleh pengarang atau penyalin terhadap suatu peristiwa juga merupakan satu ciri teks cerita sejarah. Yang keempat, unsur keagamaan. Dalam teks cerita sejarah, unsur keagamaan sangat kuat. Misalnya di Indonesia, banyak sejarah yang merujuk tentang perkembangan agama di Indonesia. Yang kelima, unsur politis. Dalam teks cerita sejarah, biasanya terdapat konflik tentang perebutan kekuasaan atau daerah kekuasaan yang berhubungan dengan politik. Yang keenam, unsur ekonomi. Menceritakan tentang kehidupan ekonomi pada zaman itu. Misalnya, berdagang, mencari ikan, atau bertani. Dan yang terakhir, unsur sosial. Biasanya terdapat jenjang sosial, misalnya antara raja dan rakyat atau penguasa dan rakyat. Kebahasaan teks cerita sejarah. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah ditandai dengan adanya pronominal atau kata ganti. Pronominal atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk mengganti benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Kata ganti orang pertama tunggal, contohnya saya, aku. Kata ganti orang pertama jamak, contohnya kami, kita. Kata ganti orang kedua tunggal, contohnya kamu, engkau. Kata ganti orang kedua jamak, kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya dia, ia. Kata ganti orang ketiga jamak, misalnya mereka. 2. Prasa adverbia merupakan kata yang ditunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. 3. Verba material. Adanya kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu aktivitas yang menggunakan fisik dan melakukan. Misalnya membaca, melempar, mendorong, dan lain-lain. 3. Konjungsi tempora atau kata sambung waktu. Berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Contohnya kemudian, setelah, lalu, dan lain-lainnya. Nilai-nilai teks cerita sejarah. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. 1. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan suatu arti yang mendalam dalam kehidupan bermasyarakat, peradaban, dan kebudayaan. 2. Moral atau etika adalah nilai yang memberikan ajaran atau nasihat yang berkaitan dengan akhlak budi pekerti. 3. Nilai agama. Nilai agama adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. 4. Nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu di masyarakat. 5. Nilai estetis. Nilai estetis adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan teknik,
yang digunakan pengarang untuk menyajikan suatu karangan.